Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit guna memenuhi mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Imam Santosa SST MT. Yang pertama adalah deskripsi kegiatan rumah sakit. Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh PT Permata Prima Husada dan bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Rumah sakit ini mulai beroperasi sejak tahun 2015 dan berlokasi di kawasan Jababeka Residence, Kabupaten Bekasi. Kegiatan rumah sakit dilaksanakan pada lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang terdiri atas bangunan utama rumah sakit serta sarana dan prasarana pendukung seperti area parkir, jalan internal, taman, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan utama rumah sakit meliputi pelayanan medis dan keperawatan yang mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat atau UGD, kamar operasi, dan kamar bersalin. Pelayanan rawat jalan dilakukan melalui berbagai poliklinik spesialis antara lain poliklinik penyakit dalam, bedah umum, bedah saraf, anak, kandungan objin, paru, mata, THT, gigi, dan mulut, urologi, ortopedi, kulit, dan kelamin, serta poliklinik umum. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka dilaksanakan untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak lingkungan yang timbul dari seluruh kegiatan operasional rumah sakit. Upaya ini dilakukan berbagai bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kesehatan pasien, tenaga kerja, pengunjung, dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kegiatan pemantauan dan pengelolaan yang dilakukan secara rutin seperti pemeriksaan kualitas udara lingkungan kerja, kualitas kebersihan lingkungan kerja, kualitas udara cerobong genset. Berikut kualitas udara lingkungan kerja seperti yang kita lihat di tabel sebelah kiri. Berdasarkan hasil analisa disajikan pada tabel samping, melihatkan rata-rata kondisi kualitas udara lingkungan kerja atau treatment room masih berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas kebisingan lingkungan kerja. Hasil pengukuran kualitas kebisingan lingkungan kerja yang dilakukan dalam rangka menjalankan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan parameter mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Berdasarkan hasil analisa yang disajikan pada tabel di samping, memperlihatkan rata-rata kualitas kebisingan lingkungan kerja treatment room masih berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas udara cerobong genset. Hasil pengukuran kualitas emisi cerobong genset yang dilakukan dalam rangka menjalankan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan parameter mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 Lampiran 4A tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi PLTD untuk bahan bakar minyak. Berdasarkan hasil analisa yang disajikan pada tabel samping, memperlihatkan kualitas emisi cerobong bensin genset masih memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Untuk parameter opasitas yang masih berada pada level kurang bagus. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pembakaran pada mesin tersebut menggunakan bahan bakar solar, sehingga terjadi pembakaran yang kurang sempurna. Untuk memperbaiki kualitas dari parameter ini, dilakukan pemantauan dan pengelolaan secara berkala. Yang terakhir adalah rekomendasi. Untuk menunjang kegiatan rumah sakit agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan pengelolaan sanitasi dan kebersihan lingkungan secara rutin di seluruh area pelayanan, termasuk ruang perawatan, toilet, dan area publik, guna menjaga kenyamanan serta mencegah risiko penularan penyakit. Pengelolaan limbah medis, non-medis, dan limbah B3 juga perlu ditingkatkan melalui pemilihan yang konsisten, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta pengangkutan dan pengolahan oleh pihak berizin sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL harus dioperasikan dan dipelihara secara optimal disertai pemantauan kualitas air limbah secara berkala agar selalu memenuhi baku mutu lingkungan.
Rumah sakit juga disarankan melakukan pemantauan kualitas lingkungan seperti udara dan kebisingan sebagai upaya menjaga kenyamanan pasien dan tenaga kerja serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja untuk mendukung pelayanan rumah sakit yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.